Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya lanjutkan materi kuliah dengan topik manajemen risiko kredit atau credit risk. Sebagai pendahuluan, risiko kredit muncul dari kemungkinan peminjam, penerbit obligasi, dan pihak lawan dalam transaksi derivatif gagal bayar. Salah satu cara penting untuk mengelola risiko kredit adalah dengan mensyaratkan jaminan. Probabilitas default adalah kemungkinan bahwa peminjam tidak akan mampu membayar kewajiban utangnya. Estimasi probabilitas default sangat penting bagi bank dan lembaga keuangan lainnya untuk mengelola risiko kredit mereka. Transaksi derivatif OTC, penyelesaian melalui CCP atau bilateral. Regulasi pasca krisis, CCP untuk derivatif standar, kolateral untuk derivatif non-standar. Credit value at risk adalah ukuran yang sangat penting dalam penentuan model regulasi untuk risiko kredit dan manajemen risiko kredit internal oleh korporasi keuangan dan non-keuangan. Margin dan bursa, jaminan yang diposting oleh trader untuk produk yang diperdagangkan di bursa disebut sebagai margin. Ada dua alasan utama untuk margin dalam kontrak yang diperdagangkan di bursa. Satu, trader meminjam uang untuk membeli saham atau aset lainnya. Ini disebut sebagai pembelian dengan margin. Dua, trader masuk ke dalam transaksi derivatif yang dapat menyebabkan trader berutang uang di masa mendatang. Dalam hal ini, margin adalah untuk memastikan trader akan menghormati kewajibannya berdasarkan kontrak. Nah, ketika margin harus diposting pada saat perdagangan, itu disebut margin awal. Perdagangan yang melibatkan margin dipantau setiap hari. Jika pasar bergerak melawan trader, mungkin ada margin call yang meminta margin tambahan. Yang dikenal ini sebagai margin variasi. Jika margin tidak diposting, posisi trader tutup. Margin variasi biasanya harus berupa uang tunai. Efek yang dimiliki oleh trader terkadang diizinkan untuk margin. Nah, persentase di mana nilai pasar sekuritas dikurangi untuk menentukan nilainya dengan tujuan akun margin dikenal sebagai haircut. Haircut yang diterapkan pada sekuritas. Pembeli dengan margin. Banyak aset dapat dibeli dengan margin. Contoh, seorang trader membeli 1000 lembar saham seharga $120 per lembar dengan margin menggunakan broker. Broker menyatakan bahwa margin awal adalah 50% dan margin pemeliharaan adalah 25%. Margin awal adalah persentase minimum dari biaya perdagangan harus disediakan oleh pada saat perdagangan. Margin pemeliharaan adalah saldo margin minimum sebagai persentase dari nilai saham beli. Jika saldo margin turun di bawah minimum ini, ada margin call yang mengharuskan trader untuk menyediakan margin tambahan yang membawa saldo hingga tingkat margin. Margin untuk penjualan singkat. Ketika saham dijual dalam jangka pendek, margin awal sekitar 150% dari nilai saham. Hasil penjualan menjadi milik trader. Margin yang harus diposting pada awalnya bagaimanapun adalah 150% dari hasil penjualan. Dalam kasus ini, ketika nilai saham menurun, saldo di akun margin meningkat. Ketika nilai saham meningkat, saldo di akun margin menurun. Jika saldo di akun margin turun di bawah persentase tertentu dari nilai saham, ada margin call yang harusnya saldo dinaikkan ke persentase tersebut dari nilai saham. Lembaga clearing bursa. Untuk kontrak berjangka dan opsi yang diperdagangkan di bursa, ada lembaga clearing yang berdiri di antara kedua belah pihak dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pembayaran yang diperlukan dilakukan. Lembaga clearing memiliki sejumlah anggota. Jika seorang trader bukan anggota lembaga clearing bursa, trader harus menyelesaikan perdagangan melalui anggota. Lembaga clearing bursa mensyaratkan margin awal dan margin variasi dari para anggotanya untuk semua perdagangan yang diselesaikan. Selain itu, lembaga clearing bursa mensyaratkan kontribusi default dari setiap anggotanya.
Jika anggota lembaga clearing bursa gagal memberikan margin ketika diminta untuk melakukannya, maka itu gagal bayar dan semua transaksi dengan lembaga clearing bursa ditutup. Margin untuk kontrak berjangka yang disarankan oleh broker. Akan pertimbangkan nih seorang trader menggunakan broker untuk membeli satu kontrak. Anggap aja satu kontrak setara dengan 100 on emas pada bulan September. Harga 1.680 dolar per ons. Misalkan margin awal yang ditentukan oleh broker adalah 6.000 US dollar per kontrak dan margin pemeliharaan yang ditentukan oleh broker adalah 4.500 dolar per kontrak. Trader harus memasang margin 6.000 dolar US dollar dengan broker pada saat perdagangan. Jika harga emas turun, trader kehilangan uang dan jumlah tersebut diambil dari akun margin. Jika harga emas naik, dana ditambahkan ke akun margin trader. Nah, jika saldo di akun margin turun di bawah tingkat margin pemeliharaan, trader diharuskan untuk menaikkan saldo di akun margin. Pengenalan pasar OTC. Sekarang kita beralih untuk mempertimbangkan bagaimana transaksi diselesaikan di pasar OTC. Ada dua pendekatan utama. Yang pertama, clearing bilateral dan clearing sentral. Dalam clearing bilateral, setiap pasangan pelaku pasar membuat perjanjian yang menjelaskan bagaimana semua transaksi yang beredar di antara mereka akan diselesaikannya. Biasanya ini ada perjanjian induk ISDA. Nah, dalam clearing sentral atau Central Counterparty atau disingkat CCP menangani clearing. CCP beroperasi sangat mirip dengan lembaga clearing bursa. Regulator sekarang mengharuskan semua perdagangan standar antara lembaga keuangan untuk diselesaikan melalui Central Counterparty. Transaksi non-standar, beberapa transaksi valuta asing, dan transaksi dengan pengguna akhir atau non keuangan dapat terus diselesaikan secara bilateral. Di sini ada dua ilustrasi antara CCP dan bilateral. Untuk bilateral, semua bagian terhubung dengan jaring-jaring garis di hubungan bilateral. Sementara CCP, titik-titik ini terhubung ke satu titik, yakni Central Counterparty, atau terpusat di satu lembaga yang menangani proses. Bagaimana gagal bayar ditangani? Transaksi derivatif diperlakukan berbeda dari transaksi lain dalam gagal bayar atau kebangkrutan dalam beberapa. Seperti yang disebutkan oleh Central Counterparty, seperti lembaga clearing bursa, karena dapat menutup posisi trader ketika margin diperlukan tidak. Dalam perjanjian induk ISDA, ada juga ketentuan pengakhiran awal. Ini menyatakan bahwa jika ada peristiwa gagal bayar, pihak yang tidak gagal bayar memiliki hak untuk mengakhiri semua transaksi dengan pihak yang gagal bayar setelah jangka waktu telah berlalu. Pihak yang tidak gagal bayar dapat memiliki langsung atas jaminan apapun yang telah diposting oleh pihak yang gagal bayar. Ia tidak harus mendapatkan perintah pengadilan untuk mengizinkannya melakukan ini. Konsekuensi dari peraturan OTC baru. Krisis kredit tahun 2007 sampai 2009 telah menyebabkan banyak peraturan tentang bagaimana derivatif diperdagangkan, bagaimana mereka diselesaikan, dan berapa banyak jaminan. Peraturan baru telah mengarah pada dunia di mana lebih banyak untuk transaksi derivatif OTC. Sebelum tahun 2015, sebagian besar transaksi OTC diselesaikan secara bilateral. Margin awal, yaitu jumlah independen, tidak diperlukan. Di bawah peraturan baru, sebagian besar transaksi akan diselesaikan melalui CCP, di mana margin awal dan variasi akan dilakukan dari kedua belah pihak. Selanjutnya, transaksi yang diselesaikan secara bilateral antara lembaga keuangan akan memerlukan jumlah jaminan yang serupa dengan yang dilakukan melalui CCP. Likuiditas, sebagian besar jaminan yang dipersyaratkan di bawah peraturan baru harus dalam bentuk uang tunai atau surat berharga pemerintah.
Oleh karena itu, likuiditas menjadi pertimbangan yang semakin penting bagi semua pelaku pasar derivatif. Tidak hanya jaminan yang diposting pada waktu tertentu akan menguras likuiditas, tetapi bank harus menyimpan sejumlah aset likuid yang cukup untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi margin call. Tekanan likuiditas cenderung meningkat karena perubahan pasca krisis lainnya. Rehypothecation akan dibatasi di bawah aturan baru yang dikembangkan oleh Komite Basel dan organisasi internasional. Risiko kegagalan CCP, tujuan utama regulator adalah untuk mengurangi risiko sistemik. Beberapa komentator telah mengkritik peraturan derivatif baru karena mengganti bank yang terlalu besar untuk gagal. Akan menjadi bencana bagi sistem keuangan jika CCH Clearnet atau CME Clearing gagal. Pada prinsipnya, dimungkinkan untuk merancang kontrak CP dan anggota, hingga hampir tidak mungkin bagi alasan utama mengapa masuk akal untuk mengganti bank yang terlalu besar dan kemungkinan gagalnya dengan CCP yang terlalu besar untuk gagal adalah karena CCP adalah organisasi yang jauh lebih sederhana. Peringkat kredit, lembaga pemeringkat seperti Moody, S&P, dan Fitch memberikan peringkat yang menggambarkan kelayakan kredit obligasi korporasi. Peringkat kredit memberikan informasi tentang kualitas kredit, tapi peringkat tersebut relatif jarang berubah. Lembaga pemeringkat berusaha untuk memberi peringkat melalui siklus, yang berarti mereka tidak mengubah peringkat kecuali ada perubahan jangka panjang dalam kelayakan kredit perusahaan. Perusahaan seperti Moody, KMV, Kamakura memberikan estimasi probabilitas yang didasarkan pada harga, ekuitas, dan pada estimasi ini lebih responsif terhadap informasi pasar daripada peningkat kredit. Sebagian besar bank memiliki prosedur untuk menilai kelayakan kredit klien korporasi dan retail mereka. Pendekatan berbasis peringkat internal dalam Basel II memungkinkan bank untuk menggunakan peringkat internal mereka dalam menentukan probabilitas. Pendekatan berbasis peringkat internal untuk mengestimasi PD biasanya melibatkan rasio profitabilitas dan rasio neraca. Bank biasanya mengubah informasi keuangan yang diberikan oleh perusahaan menjadi laporan arus kas untuk memperkirakan seberapa mudah perusahaan akan dapat membayar. Perhitungan skor Z-Altman. Edward Altman telah memelopori penggunaan rasio akuntansi untuk memprediksi default. Pada tahun 1968, ia mengembangkan apa yang dikembangkan sebagai skor Z. Dengan menggunakan teknik statistik yang dikenal sebagai analisis diskriminan, ia berusaha memprediksi default dari 5 rasio akuntansi. Yang pertama X1 modal kerja, X2 laba yang ditahan, X3 laba sebelum bunga dan pajak, X4 nilai pasar ekuitas atau nilai buku total kewajiban, X5 penjualan aset. Rumus skor Z untuk perusahaan manufaktur yang diperdagangkan secara publik adalah Z sama dengan 1,2 X1 plus 1,4 X2 plus 3,3 X3 plus 0,6 X4 plus 0,99 X5. Jika skor Z lebih besar dari 3, perusahaan dianggap tidak mungkin gagal. Jika kurang dari 1,8, kemungkinan besar bangkrut. Contoh skor Z. Misalkan sebuah perusahaan memiliki modal kerja 170.000, total aset 670.000, laba sebelum bunga dan pajak 60.000, penjualan 2.200.000, nilai pasar ekuitas 380.000, total kewajiban 240.000, dan laba ditahan 300.000. Dalam hal ini, X1 0,254, X2 0,448, X3 0,00896, X4 1,583, 5 3,284. Skor Z adalah 5,46 yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak dalam bahaya gagal atau kebangkrutan dalam waktu dekat. Probabilitas default history. Lembaga pemeringkat yang menyediakan data tentang pengalaman default dari waktu ke waktu dari perusahaan yang kredit tertentu.
Tabel 19.1 menunjukkan contoh data yang diproduksi oleh misalnya obligasi dengan peringkat kreditmu di awal. Nah, ini tabelnya. Misalkan obligasi dengan peringkat kreditmu di awal, BAA memiliki peluang 0,174% untuk gagal pada akhir tahun pertama. Peluang untuk gagal juga di 0,504 pada tahun kedua persen, dan seterusnya. Probabilitas obligasi gagal selama tahun tertentu dapat dihitung dari tabel tersebut. Sampai tahun ke-20. Untuk rating A, AAA, peluang untuk gagalnya cenderung lebih kecil, persentase untuk gagalnya. Semakin rendah rating kreditnya, peluang untuk gagal. Jadi, semakin tinggi ratingnya, semakin bagus perusahaan. Semakin rendah ratingnya, semakin jelek perusahaan. Tingkat hazard. Tingkat hazard adalah probabilitas default bersyarat untuk periode waktu yang singkat. Tingkat hazard atau lambda fungsi T pada waktu T didefinisikan sehingga lambda fungsi T kali delta T adalah probabilitas default antara waktu T dan T plus delta T dengan syarat tidak ada default 0 dan waktu T. Jika volume fungsi waktu adalah probabilitas kumulatif perusahaan bertahan hingga waktu tertentu, yaitu tidak ada default pada waktu tersebut, probabilitas default tanpa syarat antara waktu T dan T plus delta T adalah V fungsi T minus V fungsi T plus delta T. Probabilitas default antara T dan T plus delta T dengan syarat tidak ada default adalah V fungsi T dikurangi V fungsi T plus delta T dibagi V fungsi T. Atau 1 min V fungsi T plus delta T dibagi V fungsi T. Rumus untuk tingkat hazard adalah lambda fungsi T sama dengan minus turunan dari V fungsi T dt dibagi V fungsi T. Probabilitas default pada waktu T diberikan oleh V fungsi T sama dengan 1 minus E eksponensial pangkat minus lambda fungsi T pangkat T, di mana lambda pangkat minus fungsi T adalah tingkat hazard rata-rata antara waktu 0 dan waktu T. Contoh tingkat hazard. Misalkan tingkat hazardnya konstan 1,5. Probabilitas default pada akhir tahun pertama adalah 1 minus eksponensial pangkat minus 0,015 kali 1 sama dengan 0,0149. Probabilitas default pada akhir tahun kedua adalah 0,1 min eksponensial pangkat minus 0,015 kali 0,0296 dan seterusnya. Tingkat pemulihan untuk obligasi biasanya didefinisikan sebagai harga di mana ia diperdagangkan sekitar 30 hari setelah default sebagai persentase dari nilai nominal. Tingkat pemulihan bervariasi untuk berbagai kategori obligasi. Tingkat pemulihan secara signifikan berkorelasi negatif dengan tingkat default. Dan yang buruk untuk tingkat default biasanya tingkat buruknya akan disertai dengan tingkat pemulihan yang rendah. Definisi dan penggunaan kredit value at risk. Credit value at risk adalah ukuran yang sangat penting dalam penentuan modal regulasi untuk risiko kredit dan manajemen risiko kredit internal oleh korporasi keuangan non-keuangan. Credit value at risk mirip dengan market risk value at risk.
Ini adalah kerugian risiko kredit selama periode waktu tertentu yang tidak akan terlampaui dengan tingkat kepercayaan tertentu. Beberapa model kredit VAR hanya mempertimbangkan kerugian dari gagal bayar, sementara yang lain juga mempertimbangkan kerugian dari penurunan peringkat atau perubahan split kredit. Bank menghitung kredit value at risk untuk menentukan modal regulasi dan modal ekonomi. Modal regulasi dibahas dalam bab. Modal ekonomi adalah perkiraan institusi keuangan sendiri tentang modal yang dibutuhkan untuk resiko yang diambil dan digunakan dalam menghitung ukuran pengembalian modal dalam unit bisnisnya. Modal VAR yang dipilih bank untuk menentukan modal ekonomi risiko kredit mungkin berbeda dari yang diharuskan untuk penentuan modal regulasi. VAR adalah ukuran analisis skenario, estimasi probabilitas gagal bayar digunakan untuk mengembangkan skenario horizon date alternatif harus berupa estimasi dunia nyata. Estimasi risk neutral kemudian harus digunakan untuk menilai portofolio yang mendasarinya pada tanggal horizon VAR. Probabilitas gagal bayar di dunia nyata lebih rendah daripada probabilitas gagal bayar risk neutral. Horizon waktu untuk kredit VAR seringkali lebih lama daripada untuk market risk VAR. Market risk VAR seringkali dihitung dengan horizon waktu 1 hari. Credit risk VAR untuk instrumen yang tidak diperdagangkan biasanya dihitung dengan horizon waktu 1 tahun. Simulasi historis adalah alat utama yang digunakan untuk menghitung market risk VAR, tetapi model yang lebih rumit biasanya diperlukan untuk menghitung credit risk. Matriks transisi peringkat. Metode yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk menghitung kredit VAR seringkali melibatkan matriks transisi peringkat. Ini adalah matrik yang menunjukkan probabilitas perusahaan berpindah dari satu kategori peringkat ke kategori lainnya selama periode waktu tertentu. Mereka didasarkan pada data historis. Kategori peringkat dapat berupa yang digunakan secara internal oleh lembaga keuangan atau yang dihasilkan oleh lembaga komunikasi seperti Moody, S&P, dan Fitch. Tabel 21.1 menunjukkan matrik transisi 1 tahun yang dihasilkan oleh Moody berdasarkan pengamatan kinerja semua perusahaan diberikan peringkat oleh Moody antara tahun 1970 sampai dengan 2013. Misalnya ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memulai dengan peringkat A memiliki probabilitas 90,73% untuk setiap diberi peringkat A pada akhir tahun. Ada peluang 2,56% bahwa itu akan ditingkatkan ke AA pada akhir tahun. Peluang 5,86% bahwa itu akan diturunkan ke BAA dan seterusnya. Probabilitas bahwa itu akan gagal bayar selama tahun tersebut hanya 0,06% atau 6 peluang dalam 10.000. Jika kita mengasumsikan bahwa perubahan peringkat dalam satu periode independen dari periode lainnya, tabel 21.1 dapat digunakan untuk menghitung matrik transisi untuk periode selain 1 tahun. Misal matrik transisi untuk 2 tahun dapat dihitung dengan mengalihkan matrik dengan sendirinya. Matrik transisi 5 tahun yang ditunjukkan dalam tabel 21.2 dihitung sebagai pangkat kelima dari matrik dalam tabel 21.1. Tabel 21.2 menunjukkan tidak mengherankan bahwa probabilitas perusahaan mempertahankan peringkat kredit yang sama selama 5 tahun jauh lebih kecil daripada selama 1 tahun, dan probabilitas gagal bayar selama 5 tahun jauh lebih tinggi daripada selama 1 tahun. Model FASI-CHECK. Persyaratan modal berbasis peringkat internal Basel II untuk risiko kredit dalam buku perbankan didasarkan pada model Coppola-Gaussian FASI-CHECK. Ini adalah cara untuk menghitung persentil tinggi dari distribusi tingkat gagal bayar untuk portofolio pinjaman. Model FASI-CHECK menghubungkan WCDR fungsi T, X dengan probabilitas gagal bayar dan parameter yang menggambarkan korelasi kredit. Rumusnya adalah WCDR T, X sama dengan N dikali N pangkat min 1 dikali BD ditambah akar rho kali N pangkat min 1 fungsi X dibagi akar 1 min rho. Untuk pinjaman individu, jika ya adalah exposure pada saat gagal bayar dan LGD adalah kerugian yang diberikan gagal bayar, persentil X dari distribusi kerugian adalah WCDR T, X kali TH kali LGD. Hasil olah Gordy tahun 2003 mengingatkan kita untuk memperluas ini dalam dunia satu faktor. Jika kita memiliki portofolio besar yang terdiri dari N pinjaman,
di mana setiap pinjaman merupakan bagian kecil dari total portofolio persentil X dari distribusi kerugian, maka kira-kira adalah sebagai berikut. Jumlah keseluruhan dari I sama dengan 1 sampai N WCDRI fungsi T, X kali EADI kali LGDI. Penggunaan model pasti cek untuk model regulasi. Model regulasi untuk buku perbankan ditetapkan sama dengan ekspresi dalam persamaan 21.2 dengan T sama dengan 1 tahun dan X sama dengan 99,9%. Kadang-kadang ekspresi di bawah tanda penjumlahan dalam persamaan 21.2 dikalikan dengan faktor penyusunan jatuh tempo MAI untuk memungkinkan fakta bahwa jika berlangsung lebih dari 1 tahun, pinjaman ke I mungkin memburuk tanpa gagal bayar. Dalam pendekatan IRB dasar, bank memperkirakan PD, tetapi EAD, LGD, dan MA ditetapkan oleh aturan Basel II. Dalam pendekatan IRB lanjutan, bank memperkirakan PD, EAD, LGD, dan MA. Tetapi dalam semua kasus parameter P ditetapkan oleh aturan Basel II. Penggunaan model pasti cek untuk model ekonomi. Ketika model pasti cek digunakan untuk menentukan modal ekonomi, bank bebas untuk membuat perkiraan sendiri tentang P. Model struktural dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa P untuk dua perusahaan harus kira-kira sama dengan korelasi antara pengembalian aset perusahaan. Sebagai perkiraan, ini sama dengan korelasi antara pengembalian ekuitas mereka. Salah satu cara untuk menentukan P untuk portofolio exposure ke perusahaan adalah dengan menghitung korelasi rata-rata antara pengembalian ekuitas untuk perusahaan. Jika perusahaan tidak diperdagangkan secara publik, korelasi rata-rata antara perusahaan perwakilan yang diperdagangkan secara publik dapat digunakan sebagai ganti. Sebagai catatan, model pasti cek memiliki kelemahan karena menggabungkan sangat sedikit korelasi ekonomi. Credit Risk Plus. Pada tahun 1997, Credit Suisse Financial Products mengusulkan metodologi untuk menghitung VaR yang disebut Credit Risk Plus. Metode ini melibatkan perkiraan analitik yang mapan dalam industri asuransi. Misalkan sebuah lembaga keuangan memiliki N pinjam dari jenis tertentu dan probabilitas gagal bayar untuk setiap pinjaman selama setahun adalah Q, sehingga jumlah gagal bayar yang diharapkan adalah Qn. Dengan asumsi bahwa peristiwa gagal bayar independen, probabilitas M gagal bayar diberikan oleh distribusi binomial sebagai formula berikut ini. N faktorial dibagi M faktorial dikali dalam kurung N min M faktorial dikali Q pangkat M dikali 1 min Q dalam kurung dipangkatkan N min M. Kaki kecil dan N besar ini dapat diperkirakan dengan distribusi Poisson eksponensial min pangkat min Q kali N dikali Q kali N pangkat M dibagi M faktorial. Catatannya, persamaan ini kira-kira benar bahkan jika probabilitas gagal bayar tidak sama untuk setiap pinjaman. Asalkan semua probabilitas gagal bayar kecil dan Q sama dengan probabilitas gagal bayar rata-rata selama tahun berikutnya untuk pinjaman dalam portofolio. Contoh distribusi probabilitas untuk jumlah gagal bayar. Tabel 21.4 menunjukkan distribusi jumlah gagal bayar ketika mu sama dengan 4 untuk berbagai nilai standar deviasi. Kolom pertama, standar deviasi sama dengan 0, hitung dari persamaan 21.3. Kolom yang tersisa dihitung dari persamaan 21.4. Nah, dapat dilihat bahwa ketika standar deviasi cenderung 0, distribusi binomial negatif cenderung ke distribusi probabilitas yang sama untuk jumlah gagal bayar. Ketika standar deviasi meningkat, probabilitas hasil ekstrim yang melibatkan jumlah besar gagal bayar meningkat. Misalkan kerugian dari gagal bayar adalah konstan. Seperti yang ditunjukkan pada krisis terakhir tabel ketika standar deviasi sama dengan 0, sehingga tidak ada ketidakpastian tentang tingkat gagal bayar. Value at risk sama dengan 99,9%, hitung sebagai kerugian ketika ada 11 gagal bayar. Ketika standar deviasi sama dengan 10, sehingga ada banyak ketidakpastian tentang tingkat gagal bayar, value at risk 99,9% jauh lebih besar. Ini adalah kerugian ketika ada 98 gagal bayar. Kesimpulannya, regulasi dari Patent OTC, perubahan regulasi pasca krisis 2007 sampai 2009 meningkatkan persyaratan jaminan, mendorong penyelesaian melalui CCP, dan meningkatkan pentingnya likuiditas. Risiko CCP, Central Counterparty, muncul kekhawatiran tentang potensi risiko sistemik dari CCP yang terlalu besar kemungkinannya untuk gagal.
Penilaian kelayakan kredit. Metode penilaian meliputi peringkat kredit, estimasi probabilitas default, dan pendekatan berbasis peringkat internal. Model prediksi default, model seperti skor Z, Altman, dan data probabilitas default history digunakan untuk memprediksi kemungkinan gagal bayar. Kredit value at risk. Kredit value at risk mengukur potensi kerugian risiko kredit dan digunakan untuk menentukan modal regulasi serta ekonomi. Perhitungan kredit value at risk melibatkan estimasi probabilitas gagal bayar, matrik transisi peringkat, dan model seperti PIC check dan kredit. Margin dan clearing. Margin adalah jaminan untuk perdagangan margin dan derivatif. Clearing dilakukan melalui lembaga clearing bursa atau CCP untuk DC. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bisa mengambil pelajaran dan bisa dipahami. Untuk pemahaman lebih lengkapnya, tolong dibaca file PDF di LMS masing-masing. Terima kasih.